Apakah begitu yang dimaknai ibadah? Apakah begitu yang dimaknai dengan sholat? Coba kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin raga-raga ini kelihatannya sholat? Bagaimana mungkin raga-raga ini kelihatannya ibadah? Namun di dalam masjidnya, namun di dalam raganya, penguasanya, yakni hawa nafsu kita berleha-leha jagongan ria dengan apa yang dicinta-cintainya di hatinya, yakni dengan dunia, yakni dengan cita-cita dunia, yakni dengan kebanggaannya, dengan kemuliaannya. Semuanya di dalamnya hanya main-main saja. Hati kita selama ini tidak sholat. Raga saja yang dipersolatkan, namun hati mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita dan dengan apa yang kita cinta-cintai di hati kita. Kelihatannya saja casing-casing badaniah kita ini beribadah dan sholat. Namun hati kita meninggalkan casing ini sendiri. Badannya disuruh sholat, badannya disuruh ibadah, namun hati kita meninggalkannya. Ditinggalkannya badan yang sedang sholat, kita tinggalkan jalan-jalan keluar dari badan, jalan-jalan keluar dari masjid, yakni kita jalan-jalan menuju apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kita bertemu dunia, bertemu toko, bertemu pasar, kita jalan-jalan di area apa yang selama ini kita cinta-cintai di dalam hati kita. Badan dipersolatkan, badan diperibadahkan, badan dizikirkan, tapi hati hengkang dari badan itu sendiri menuju ke urusan dunia. Nah, inilah syariat-syariatnya kelihatannya sholat, syariat-syariatnya kelihatan ibadah, tapi hatinya hengkang dari ibadah dan sholat itu sendiri. Coba kita cek bersama, sahabat. Apakah memang demikian hati kita selama ini? Jangankan Anda, saya pun dulu demikian. Jadi sama. Kita hanya menegakkan ibadah-ibadah sholat hanya sebatas badaniah saja. Demi melanggengkan kebudayaan di area diri kita, yakni kebudayaannya orang-orang Islam. Sholat, puasa, zikiran, haji, sedekah, dan lain-lainnya. Kita hanya mengunggulkan, kita hanya mengutamakan laku-laku badaniah ketimbang laku-laku ruhaniah, ketimbang laku-laku batiniah selama ini. Karena sesungguhnya kita belum beriman kepada Allah. Yang kita imani selama ini, yang kita ikuti selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini yang kita jadikan Tuhan. Karena kemana-mana, karena sedang apa-apa, kita selalu gumantung, bersandar kepada
hawa nafsu kita sendiri selama ini daripada bersandar kepada Allah. Karena selama ini menurut diri kita Allah itu tiada. Allah itu gaib, meskipun yang diajarkan di dalam agama Islam selama ini bahwa yang wujud itu hanya Allah, yang ada itu hanya Allah. Namun praktek hati kita selama ini sebaliknya. Karena beragama kita selama ini, karena kita melaksanakan syariat sholat dan ibadah selama ini hanyalah untuk menutup-nutupi, hanyalah untuk menyembunyikan, hanyalah untuk membungkus keateisan, kekufuran, kesyirikan, kepersekutuan hati kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Jadi Allahnya itu ditutup. Jadi iman kita kepada hawa nafsu ini kita tutup-tutupi selama ini dengan ibadah-ibadah dan sholat secara dohiriyah saja, secara syariat saja, untuk menutupi kebobrokan iman hati kita yang selama ini jadi syaitan yang terkutuk, yakni mensekutukan Allah, mentidakwujudkan Allah dengan mewujudkan syaitan yang terkutuk, dengan menghudurkan hati syaitan yang terkutuknya, yakni hawa nafsu kita. Inilah hakikatnya syaitan yang nyata itu. Sesuai firman-Nya Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi jangan terkecoh dibohong-bohongi oleh mayoritas manusia yang katanya setan itu gaib, yang katanya setan itu tidak nyata. Ikutilah Tuhanmu di dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, yang akan menyesatkan dirimu dari jalan Tuhanmu. Mari kita berpikir, kita mau ikut siapa? Ikut kalamnya hawa nafsu, mayoritas manusia, atau kita mengikuti kalamullah yang memang menyatakan di dalam kalamnya bahwa syaitan itu musuhmu yang nyata. Siapakah gerangan syaitan yang nyata itu? Setan yang nyata itu adalah siapakah yang nyata di hatimu? Siapakah yang nyata yang wujud di hati kita selama ini? Kan diri kita sendiri yang nyata di dalam hati kita ini. Kan diri kita sendiri yang hudur di hati kita ini daripada Allah selama ini. Iya tidak? Lah, berarti sesungguhnya kita sebelum kedatangan iman di hati kita, kita masih kufur karena jadi syaitan yang terkutuk, syaitan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi kewujudan Allah tak ada, yang ada hanyalah kewujudan diri manusiaku, kata hawa nafsu. Kehidupan Allah itu tak ada, yang ada hanyalah kehidupan diri manusiaku, kata hawa nafsu. Kekuasaan Allah itu tak ada, yang ada hanyalah kekuasaan diriku di hatiku. Inilah semboyan-semboyan
kerajaan-kerajaan dan singgasananya hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang sesungguhnya, yang sejatinya belum bertuhan, belum beragama di sisi Allah